Oke. Assalamualaikum Pak Edi Susilo, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Pak Agus Rambandi. Saya sehat Pak. Bapak gimana sehat Pak? Alhamdulillah Pak Edi, hari ini kesehatan saya sudah agak membaik. Meskipun ya minggu-minggu kemarin agak drop juga, ya maklum faktor usia juga, kemudian kondisi cuaca, kan sekarang berbarengan juga ya dari musim kemarau ke musim penghujan Pak Edi. Ya, betul Pak. Dijaga kesehatannya Pak. Ya, pasti Pak. Selalulah kita menjaga kesehatan dan yang terpenting tetap semangat untuk Siap Pak. menjadi bagian dari mencerdaskan anak bangsa ya Pak ya. Siap, siap Bapak. Oh iya Pak Edi. Eh, Pak Edi hari ini kan akan melakukan proses coaching ya dengan Bu Ika. Betul Pak. Mohon izin saya akan melakukan coaching dengan Bu Ika. Iya Pak. Sebelumnya mohon izin juga. Saya nanti akan melakukan observer kepada Pak Edi selaku coachnya dan Bu Ika selalu coachnya ya. Betul Pak. Ya, nah begini Pak Edi. Sebelum proses coaching akan ada nih sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh ya Pak Edi? Boleh Pak. Boleh Nah, Pak. Mangga. ya. Tapi mohon maaf juga jangan dijadikan proses ini sebagai ukuran penilaian bahwasanya saya lebih dari yang lain. Semata-mata ini hanyalah sebatas sebuah perbaikan kita dalam proses pembelajaran ya Pak Edi ya. Siap Pak. Ya, terima kasih juga. Nanti nih Pak Edi, pada saat proses coaching antara coach Pak Edi dengan coach Bu Ika, saya akan amati nggak apa-apa ya Pak. Siap Bapak. Di Malah saya samping terima ya, kasih sudah oh diamati. iya. Iya. Kemudian di samping saya amati, saya juga akan memberikan nih beberapa penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Siap. Bagaimana Pak? Nggak apa-apa? Siap Bapak. Ya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, itu maksudnya. Kemudian, apakah Pak Edi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Koci? Ataupun nanti, nanti saya juga akan mendengarkan atau merespon nih jawaban dari Kuci Bu Ika dengan pertanyaan yang Pak Edi sampaikan. Gak apa-apa juga ya? Iya Pak. Nah, Gak apa-apa. kemudian kalau bisa tetap pada koridor harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya seperti kemitraan, Pak Edi ya, Ya. percakapan kreatif antara Bapak dengan Bu Ika, tidak monoton dan juga memaksimalkan potensi, menggali potensi terhadap problem itu. Nah, itu mungkin salah satunya, Pak. Siap Pak. Nah, kemudian terakhir nih Pak, di pra ini observasi yang ingin saya lakukan, kompetisi apa nih Pak yang ingin Pak Edi kembangkan dalam proses coaching hari ini? Terkait proses coaching hari ini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Ya, kehadiran penuh Pak atau present. ya. Terus di samping Eh, kehadiran penuh ada lagi tidak Pak? Mungkin nanti yang kedua adalah bisa selanjutnya untuk dapat memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi Oh iya, mudah-mudahan dengan saya dapat hadir secara penuh, saya bisa ya. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik untuk coach saya Pak. Oke Pak Edi, itu sungguh luar biasa. Memang beberapa hal yang perlu disampaikan kaitan dengan kompetisi itu salah satunya adalah kehadiran penuh, kemudian seperti tadi apa yang Pak Edi sampaikan, mengajukan pertanyaan berbobot dan sebagainya. Nah, Pak Edi, Iya Pak. dari beberapa kompetisi yang barusan Pak Edi sampaikan, nah, kompetisi mana nih yang akan Pak Edi kembangkan? Eh,
tadi Pak yang mendengarkan kehadiran penuh dan Ya, memberikan pertanyaan ya. berbobot Pak. Kompetensinya Oh, yang dua itu Pak ya, yang ingin terima saya kasih ya sampaikan. Pak. Ya, Ya Bapak. mudah-mudahan ini menjadi solusi, menjadi jalan keluar bagi Pak selaku kos dan nanti Bu Ika selaku coaching. Dan terakhir nih Pak, di praobservasi Pak, indikator nih Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, Ya. indikator apa yang dapat diperoleh dari proses coaching ini Pak? Mungkin Pak yang pertama indikator dari kehadiran penuh, Oh saya iya, mungkin dapat bagus. lebih baik dalam eh, memahami apa yang menjadi masalah ataupun kaitan dengan keresahan-keresahan apa yang ingin disampaikan oleh Koci. Yang kedua, terkait pertanyaan yang berbobot, mudah-mudahan ini saya dapat memberikan dorongan ataupun stimulus yang dapat digunakan oleh Koci untuk dapat menemukan solusinya untuk rencana ke depan dalam mengatasi keresahan-keresahan atau masalah yang dihadapi, Pak. Iya Pak, oke. Terima kasih Pedi ya. Siap, Bapak. Silakan saya ucapkan selamat melakukan proses coaching. Siap, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama Pedi. Siap. Oke, Assalamualaikum, Bu Ika. Waalaikumsalam, Pak Sis. Oke, gimana kabarnya Bu Ika? Sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat, Ibu. Gimana Bu? Saya kemarin dapat kabar dari Pak Peri katanya Bu Ika ingin ketemu saya, Bu. Ada apa, Bu? Iya ini, Pak, saya mohon maaf nih, Pak, mengganggu waktu Bapak ya. Saya ingin Enggak, Bu. ngobrol, Pak, terkait dengan permasalahan yang saya hadapi nih, Pak. Oh, iya iya. Kira-kira apa, Bu, yang sedang Ibu hadapi? Ini, Pak, akhir-akhir ini ya saya ketika melihat pembelajaran gitu ya di sekolah saya gitu ya, di sekolah kita gitu ya, Pak, ya. Ya. Itu, sebagian besar gitu ya, anak-anak itu kurang termotivasi, Pak, dalam pembelajaran. Sehingga ketika waktu pergantian jam pelajaran, anak itu ikut keluar, kemudian ada yang tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Seperti itu, Pak, yang saya hadapi. Oh, jadi situasi yang Ibu hadapi adalah motivasi belajar siswa yang memang belum begitu maksimal begitu ya, Ibu Ika? Atau bagaimana, Bu? Iya, Pak, rata-rata dari beberapa kelas gitu ya, Pak, ya, itu kejadiannya sama gitu ya, anak-anak kurang termotivasi dalam pembelajaran. Mungkin tidak hanya pelajaran saya saja, Pak. Oh, iya. Begini Bu Ika, kira-kira hal-hal apa saja yang mungkin Ibu ketahui dalam mengakibatkan motivasi siswa itu belum baik, Ibu? Setelah saya amati gitu ya, Pak, ya, saya sendiri mungkin ya, itu karena mungkin saya banyak guru atau saya pribadi gitu, dalam pembelajaran itu masih menggunakan metode lama, Pak. Masih banyak kita itu Hmm, menggunakan metode ceramah, Pak. Mungkin dengan itu ya. anak tidak termotivasi, Pak. Mungkin monoton gitu, Pak, pembelajarannya. Seperti itu, Pak. Jadi mungkin satu arah ya, Ibu ya? Iya, Pak, seperti itu. Betul, seperti Hmm, itu, Pak. iya. Kira-kira selain mungkin metode pembelajaran yang monoton atau satu arah, kira-kira ada hal lain yang mungkin dirasa sangat mempengaruhi siswa itu kurang terhadap motivasi belajarnya. Ada lagi tidak, Ibu? Kira-kira? Ya mungkin, Pak, selain, pembelajaran yang monoton, mungkin juga kurangnya kita gitu ya, Pak, sebagai guru mungkin kurang, apa ya, memaksimalkan apa yang ada di lingkungan kita sebagai, mmm, bahan ajar gitu, Pak. Sehingga ketika kita melaksanakan di kelas ya sudah gitu ya, hanya dengan
ceramah gitu ya, padahal kita bisa memanfaatkan gitu ya Pak, alam di sekitar sebagai, metode pembelajarannya, seperti itu Pak. Oh, iya iya Ibu. Nah, kan Ibu ini dari hal yang Ibu sudah sampaikan tadi, Iya Pak. ada beberapa nih, kira-kira peluang apa saja nih Bu, atau kesempatan apa yang memang bisa Ibu manfaatkan untuk dapat meningkatkan motivasi belajar dari siswa Bu? Kalau dilihat ya Pak ya, peluangnya itu, kita balik lagi kepada kita sebagai guru ya Pak ya, bagaimana menghadirkan pembelajaran yang aktif sehingga siswa itu kembali antusias Pak. Ya mungkin dengan cara kita itu lebih kreatif lagi bagaimana, memodifikasi pembelajaran Pak. Artinya kita memberikan pembelajaran yang bervariasi, tidak hanya ceramah saja gitu ya, ataupun misalnya, kita terkait dengan alat-alat kita bisa menggunakan apa yang ada di sekitar, sekolah kita Pak, sebagai alat atau bahan saat pembelajaran. Sehingga, itu akan muncul kreativitas dari kita sebagai guru dan murid juga merasa senang ketika melaksanakan pembelajaran, seperti itu Pak. Ya Ibu ya. Nah Bu, kira-kira sudah ada metode pembelajaran yang dirasa Ibu sangat bagus tidak untuk dapat memancing nih motivasi siswa? Mungkin ketika tadi Ibu sampaikan dengan memodifikasi alat atau fasilitas yang ada, mungkin sudah ada gambaran Bu, metode apa yang ingin Ibu gunakan? Mungkin ada beberapa ide nih Pak ya, yang sudah muncul gitu ya di pikiran saya, karena anak itu kan senangnya bermain ya Pak ya. Ya Kodrat betul anak betul. kan suka bermain gitu ya. Nah, Iya. bagaimana gitu ya, saya itu ingin memunculkan suatu metode pembelajaran dengan proses bermain, tapi ada proses belajarnya. Mungkin dengan Mhm. game, mungkin dengan metode TGT Pak, kemudian Hmm. bisa juga kita Pak, supaya anak itu tidak merasa bosan, monoton, belajar di dalam kelas terus gitu. Itu juga kan salah satu faktor kebosanan siswa ya Pak ya, kebosanan murid Iya. kita. Mungkin nanti akan saya bawa Pak ke lingkungan luar karena, saya juga mengajar IPA, mungkin, kalau kita bawa ke lingkungan luar itu juga lebih baik Pak, karena IPA juga kan membahas mengenai lingkungan ya Pak ya, mungkin itu Mhm. akan lebih relevan Pak, dan Iya. anak mungkin merasa tidak bosan, senang, kemudian, nyaman, seperti itu Pak. Iya. Luar biasa sekali Bu Ika. Yang saya tangkap tadi sudah ada beberapa metode pembelajaran yang Ibu siapkan untuk memotivasi nih ke apa motivasi dari siswa supaya lebih aktif ya, di samping tadi ada metode pembelajaran yang baru, terus tadi juga bisa dengan cara mengajak ya siswanya tadi nanti keluar ke Iya alam Pak, belajar langsung seperti itu ya Bu. Nah betul Bu, Pak. ya rencananya mau mulai kapan nih Bu untuk proses ini Bu? Rencananya saya akan mulai dalam minggu-minggu ini, Pak. Mungkin saya akan memulai, kemudian nanti supaya untuk ini juga ya, Pak, ya, terkait juga dengan tidak siswa saja gitu ya, biar guru juga, memiliki motivasi untuk menghadirkan pembelajaran, mungkin juga saya nanti akan, butuh bantuan dari teman-teman gitu, Pak, untuk melaksanakan pembelajaran ini, sehingga teman-teman juga bisa teman-teman dalam arti rekan sejawat ya, Pak, Ya. sehingga teman-teman juga termotivasi untuk, menghadirkan pembelajaran yang aktif, sehingga pembelajaran di sekolah saya tidak monoton lagi, Pak. Insya Allah akan saya lakukan dalam minggu-minggu ini, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Eh, karena mungkin tadi rencananya sudah Ibu tentukan mau dimulai dari minggu depan. Kira-kira nih Bu, prioritas terdekat yang Ibu bisa lakukan untuk mendukung rencana tersebut apa Bu? Prioritas yang pertama mungkin, Pak, saya akan mengajak komunikasi dulu dengan guru-guru yang lain gitu ya. Kemudian,
bagaimana gitu pembelajaran, mungkin teman yang satu rumpun pelajaran Pak, atau kita sebut MGMP sekolah Pak, yang satu Iya. pelajaran kita kumpul, nanti kita akan membahas mengenai metode apa yang tepat sesuai dengan materi yang kita ajarkan di setiap kelasnya. Kemudian kita juga nanti akan melaksanakan refleksi dan nanti akan melaksanakan evaluasi. Nah, kemudian juga nanti saya akan implementasikan di dalam pembelajaran, Pak. Seperti itu, Pak, yang nanti akan saya lakukan. Bagus Bu, sangat luar biasa sekali. Ini juga menginspirasi saya. Ibu sangat bagus dalam menyusun rencana yang sudah Ibu yang mau akan Ibu terapkan. Dan kira-kira nih Bu, untuk menjaga komitmen rencana Ibu tersebut, siapa yang bisa membantu ataupun mengingatkan dan mendukung rencana tersebut Ibu? Mungkin karena kita dalam suatu lembaga ya, Pak, ya. Yang pertama adalah kepala sekolah, Pak. Saya nanti akan berkomunikasi dengan kepala sekolah. Saya akan meminta jadwal gitu, Pak, dalam 1 minggu 1 kali untuk guru MGMP IPA ya, khususnya rumpun pembelajaran IPA itu ada pertemuan 1 minggu sekali membahas mengenai pembelajaran agar lebih interaktif, tidak monoton. Kemudian setelah itu juga nanti saya butuh teman-teman yang satu sefrekuensi dengan saya, yaitu satu pelajaran IPA itu sendiri, baik itu yang ahli dalam bidang IT atau ahli dalam bidang metode pembelajaran dan sebagainya, yang dimana bisa diajak untuk bekerja sama dalam menciptakan pembelajaran yang lebih aktif. Nah, kemudian tentu saja ya Pak ya, saya juga butuh dukungan murid, karena murid itulah yang nanti akan kita sebagai tujuan dalam pembelajaran kita ya Pak ya, yaitu berpihak pada murid itu sendiri Pak, seperti itu. Luar biasa Bu Ika, sangat kolaborasinya sangat bagus ini, dan memang secara holistik ya, secara menyeluruh semua warga sekolah dilibatkan dalam rencana Ibu untuk meningkatkan motivasi belajar dari siswa ya Ibu. Gimana Bu perasaannya? Udah ngobrol-ngobrol nih atau sudah mulai ada pencerahan atau masih harus kita ngobrol lebih banyak lagi? Alhamdulillah Pak, terima kasih atas ngobrol tadi ya Pak ya, selama kurang lebih 15 menit gitu ya. Saya sudah mendapatkan gambaran ternyata untuk menentukan untuk memberikan pembelajarannya tidak monoton, berarti kita harus menggunakan beberapa metode, di mana kita menuntun siswa, kemudian kita belajar itu tidak hanya harus di kelas, bisa kita lakukan di luar kelas, agar siswa itu tidak merasa bosan. Kemudian juga saya juga menemukan solusi gitu ya, bagaimana mengajak teman-teman untuk menghadirkan pembelajaran lebih efektif di kelas kita masing-masing, Pak. Terima kasih Pak untuk hari ini, saya tercerahkan ini atas perbincangan kita selama 15 menit ini Pak. Iya, sama-sama Ibu. Ibu juga sudah memberikan motivasi dan dorongan buat saya juga Ibu, sama-sama. Kira-kira kapan nih mau ketemu lagi biar kita nanti bisa merefleksikan sejauh mana nih rencana Ibu? Eh, karena minggu ini saya ingin mengimplementasikan terlebih dahulu ya Pak ya. Mungkin Ya. nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan Pak, untuk mengetahui apakah saya sudah berhasil dalam menerapkan hal itu ataukah masih ada perlu pengembangan yang lain Pak. Siap Ibu, siap. Kita nanti diskusi kembali. Siap. Siap. Terima Ya. kasih Bapak untuk waktunya. Sama-sama Ibu, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya Ibu. Terima kasih Bu Amin Ika. amin. Sama-sama Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Agus sudah. Mikrofonnya Pak Agus. Siap. Assalamualaikum, Pak Edi.
Waalaikumsalam Pak Gus. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah, Pak Edi ya. Alhamdulillah. Pak Edi, Ya, ya tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Ika selaku coach. iya, iya Pak. Oh iya. Ketika saya simak nih Pak Edi, tentunya kan boleh ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak Edi pasca observasi. Siap Bapak. Ya, terkait dengan apa saja nih yang sudah Pak Edi lakukan pada saat melakukan coaching tersebut. Salah satunya terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin dicapai. Iya Pak, terkait indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan di coaching ini tadi Ya, kompetensi yaitu present atau kehadiran penuh, ya, dan yang kedua itu pertanyaan yang berbobot, dan alhamdulillah tadi saya mencoba memfokuskan diri ke coach yaitu ke Bu Ika agar dapat menangkap masalah apa yang sedang Bu Ika alami atau situasi apa yang sedang Bu Ika alami. Yang kedua terkait dengan kompetensi yang kedua yaitu pertanyaan yang berbobot, saya berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar dapat menggali apa yang menjadi hambatan ya, tadi. ataupun masalah yang mendukung motivasi anak siswa tadi belum maksimal, dan alhamdulillah tadi sudah tergali. Di antaranya ada beberapa poin yaitu siswa jenuh gitu dengan metode pembelajaran yang mungkin satu arah atau teacher center, dan yang kedua mungkin tadi siswa juga karena gurunya eh, kurang variatif gitu dalam memberikan model pembelajaran. Jadi tadi saya berusaha menggali apa yang menjadi masalah, dan alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan, Bu Ika juga dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Oke, Pak Edi, menyimak apa yang tadi sudah Pak Edi dengan Bu Ika sampaikan, Pak Edi selaku coach, kemudian Bu Ika selaku coach. Pak Edi, menurut saya pada kesempatan ini sebagai observer proses coaching yang dilakukan oleh Bapak sudah berjalan dengan baik, Pak. Dan tentunya ini prosesnya pun sudah berjalan dengan alur tirta. Nah, tadi saya lihat sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian menggali potensi kepada diri kunci sehingga dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Dan tentunya proses coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Salah satunya yang saya paling bangga itu kaitan dengan Pak Edi sudah memposisikan sebagai proses coach terhadap coach Bu Ika. Prinsip coach Pak Edi sudah dijalankan dengan baik, mulai dari tujuan yang mau Bapak tanyakan, kemudian informasi digali, akhirnya kepada rencana tindakan, aksi, dan itu menjadi bagian dari alur tirta itu sendiri, Pak Edi. Tujuan Pak Edi begitu jelas, mulai digambarkan dari apa tujuan yang ingin dicapai, kemudian pentingnya tujuan yang disampaikan kepada kunci, kemudian manfaatnya itu. Terlebih lagi kaitan dengan menggali informasi, Pak. Bapak selaku coach sudah bisa menggali informasi dalam arti membantu kunci ya terhadap masalah yang dihadapi kaitan dengan tadi itu proses perbaikan akademik apa ya?
Ya, motivasi siswa ya. Motivasi siswa ya, di sana sudah berjalan. Salah satunya proses motivasi siswa itu untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, atau kadang juga di awal pembelajaran disebut asking Pak ya. Siap. Ya, kemudian pada rencana tindakan yang menjadi prinsip yang Bapak sampaikan sudah baik, karena tergambar rencana tindakan mereka untuk mencapai tujuannya terpaparkan. Kemudian tindakan tersebut dilakukan agar memperoleh perbaikan. Kemudian ini ukuran keberhasilan yang ingin dicapai Pak. Tadi sempat Bapak tanyakan ke depannya mau kapan secepatnya, apakah proses minggu depan perbaikannya, itu pun menjadi sebuah prinsip uji yang sangat penting. Terlebih lagi terhadap aksi Pak. Jadi uji Bu Ika menerapkan rencana tindakan yang telah dibuatnya, dan itu pun dilakukan secepatnya oleh uji. Itu sangat baik Pak. Saya merasa bangga karena Bapak dapat mampu menerapkan prinsip uji ini berdasarkan algoritma dengan baik Pak. Siap, Pak. Terima kasih. Dan proses coaching tadi memang prinsipnya sudah pas Pak. Dan mudah-mudahan harapan inilah akan menjadi untuk perbaikan kasus apa ya. Amin, Pak. Amin Pak. Terus boleh saya tanya lagi Pak? Boleh, Pak. Mangga, Pak. Boleh ya. Kita santai aja Pak ya. Siap, Pak. Ini mungkin pertanyaannya terakhir Pak ya. Siap. Karena sebentar lagi kan saya juga harus hadir dalam MGPPP ya. Siap, Pak. Sudah mulai berhubung. Jadi dalam tanya saya nih Pak kepada Pak Edi ini sebagai khusus, kompetisi apa nih Pak yang akan selalu dibanggakan lagi oleh Bapak dari proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi Pak? Kedepannya memang yang menjadi utama mungkin termasuk ini juga yang ingin saya kembangkan karena saya merasa lemah, yaitu di mendengarkan aktif Pak. Karena mungkin dengan kita mendengarkan lebih baik lagi dan kita bisa mengetahui lebih jelas, lebih lebih dalam mengenai apa yang menjadi tujuan ataupun masalah yang ingin diselesaikan oleh si coach tersebut. Jadi kemampuan mendengarkan secara aktif itu memang menjadi tujuan berikutnya, karena mungkin itu juga yang paling sulit ketika mendengarkan itu Pak. Mendengarkan dibanding kita berbicara kan biasanya kompetensi mendengarkan itu yang lebih utama Pak. Oh iya, memang betul tadi. Tahap awal untuk proses di awal dari proses mendengarkan. Ketika konsentrasi mendengarkan pertanyaan akan mengurangi skill dari apa yang kita inginkan, sehingga ketika pendengaran ini terposisikan untuk menjadi alat utama menghasilkan sebuah kesimpulan yang bagus, yaitu dengan proses mendengar. Saya setuju pemahaman dengan Pak Edi bisa menjadi bagian dari menyelesaikan sebuah program sekolah kita ini. Tapi lagi-lagi Pak Edi selalu menjadikan yang belakangan dari dulu mulai saya perhatikan Pak Edi itu hampir setiap hari banyak kali rekan-rekan yang lain yang selalu berkeluh kesah Pak dan selesaikan lagi kaitan dengan pembelajaran sekolah kita ini Pak ya, dengan berbagai bentuk prestasi yang sudah kita oleh Pak, dan ini menjadi kebanggaan kita bersama Pak. Terima kasih sekali ya. Mohon maaf Pak Edi, observasi yang saya lakukan singkaran berbagai macam kegiatan yang perlu kita lakukan ke depan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih terhadap apa yang sudah Pak Edi lakukan. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita semua. Amin. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak Edi. Baik ya, berhubung di sini saya berangkat nih.
saya sampaikan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.